Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyong Love Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 15. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Seorang dokter sedang memeriksa kandungan Mion. Bagaimana keadaan janinnya, dok? Tanya Taeyong. Sejauh ini keadaan janinnya sangat baik. Saya sarankan ibunya mengkonsumsi makanan yang sehat dan jangan sampai banyak pikiran, ucap sang dokter. Jika saya tiba-tiba banyak pikiran, apa yang terjadi, dok? Tanya Mion. Jika Nona Mion banyak pikiran, apalagi sampai stres karena berpikir berat-berat, bisa mempengaruhi kesehatan janinnya dan lebih fatal lagi bisa keguguran, Nona. Jelas dokter itu. Oh, baiklah dokter, terima kasih infonya. Opa, kamu dengar kan apa yang dibilang dokter tadi? Guman Mion. Dengar, memangnya kenapa? Jawab Taeyong masih fokus menyetir. Jika aku sedang banyak pikiran akan berpengaruh dengan janinnya. Jadi, Mion kemudian menoleh dan menatap Taeyong. Jadi aku ingin Opa tidak menemui Yen selama aku hamil. Taeyong langsung banting setir dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Apa? Aku tidak suka melihatmu bersama Yen, dan aku terus memikirkan itu. Jika itu terus-terusan terjadi, maka akan berpengaruh pada janinku, jelas Mion. Kenapa begitu? Yen saja tidak apa-apa jika melihatku bersamamu saat dia sedang mengandung dulu. Mion menggigit bibir bawahnya. Kondisi tiap orang kan berbeda, Opa. Yen bisa menahannya, tapi aku tidak, Opa. Aku tidak sekuat Yen, ucapnya mulai menangis kecil. Melihat Mion menangis, Taeyong menjadi panik. Jangan menangis sayang, kontrol emosimu. Aku akan terus menangis jika aku terus melihatmu dengan Yen. Maka dari itu, sebelum anakku lahir, Opa jangan menemui Yen, seru Mion. Taeyong akhirnya mengangguk lalu menenangkan gadis itu. Baiklah, tapi kau tidak bisa melarangku menemui Ren. Dia juga putraku dan dia membutuhkan kasih sayangku. Mion menatap Taeyong akan. Itu sama saja Taeyong akan bertemu dengan Yen. Mengingat Ren pasti selalu menempel pada ibunya. Tapi tak apalah, setidaknya Taeyong menuruti keinginanku untuk tidak menemui Yen secara pribadi. Yen keluar dari kamar mandi dan kemudian melihat Ren yang masih terlelap di tempat tidur mininya. Ayahanda ini sangat suka tidur, pantas saja badannya semakin gembul. Kemudian Yen langsung teringat sesuatu. Ia menepuk keningnya pelan. Aigo, kereta bayi Ren ketinggalan di mobil Sehun, batinnya, dan langsung mengirim pesan pada pria itu. Sehun, kereta bayiku masih ada di mobilmu. Aku sudah membawakannya ke rumahmu. Kapan? Kok aku tidak tahu? Tadi aku titipkan pada kedua pelayan, soalnya kau sedang sibuk dengan Taeyong di kamar. Jadi aku takut mengganggu kalian. Oh itu, maaf ya Sehun, terima kasih. Sama-sama Yen. Yen meletakkan ponselnya dan mulai memikirkan sesuatu. Sehun tadi sempat kesini dan dia tahu aku dan Taeyong lagi di kamar. Apa dia juga mendengar suaraku? Benar-benar memalukan, gumannya sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Seperti biasa, Yen duduk bersantai di halaman belakang rumahnya, sembari sesekali mengajak Ren bercanda. Ia pun mengingat jika putranya ini sangat menyukai kelinci. Mungkin sekarang Taeyong bisa mengantarnya membeli sepasang kelinci. Mengingat yang Taeyong bilang kemarin, jika ia ingin pergi ke suatu tempat atau membeli sesuatu, beritahu pria itu. Taeyong akan melakukan semuanya untuknya. Yen pun mengambil ponselnya dan menelpon pria itu. Taeyong bilang sesibuk apapun ia akan melakukan semuanya untuk mereka. Baru saja Yen hendak bicara, suara cempreng dari seberang telepon sontak membuat gendang telinganya hampir pecah. Ya, ada apa kau menelpon suamiku pagi-pagi, seru Mion dengan suara cemprengnya. Aku ingin bicara pada Taeyong, ucap Yen. Tidak bisa, dia sekarang sedang mandi, aku akan menunggunya. Dia tidak diizinkan bertemu denganmu lagi. Ucapan Mion sontak membuat kening Yen mengkerut. Kenapa? Aku sedang hamil, kata dokter. Aku tidak boleh banyak pikiran dan harus bisa mengontrol emosi. Dan jika aku melihatmu bersama Taeyong, aku tidak suka dan emosiku tidak stabil. Kau mau aku stres dan keguguran ya? Seru Mion. Aku tidak bermaksud begitu, jawab Yen pelan. Baguslah jika kau tidak bermaksud begitu. Jadi mulai sekarang kau jangan menghubungi Taeyong lagi, seru Mion dan langsung mematikan panggilannya.
Mion langsung menghapus nomor Yen dari kontak telepon ponsel Taeyong, dan tak lama kemudian pria itu pun keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Kudengar tadi ponselku berbunyi, guman Taeyong. Bukan, itu ponselku yang berdering. Ibuku menyuruh kita mampir ke rumah. Ia bilang ingin memberikanku beberapa vitamin untuk ibu hamil, jawab Mion. Oh baiklah, ucap Taeyong singkat. Yen menghela nafas panjang dan kemudian menatap Ren. Sepertinya hari ini kita akan pergi berdua saja untuk membeli kelincinya. Kuencana, guman Yen lembut pada bayi gembul itu. Sembari menggendong Ren, Yen turun dari taksi yang telah dipesannya lewat online. Ia pun mulai melangkah menuju tempat penjualan kelinci. Ren, lihat yang itu sangat lucu, ucap Yen menunjuk sebuah kelinci putih di dalam kotak. Ren pun langsung mengeluarkan tangannya hendak mengambil hewan imut itu, tapi tidak bisa karena kelincinya ada di dalam. Ren suka yang putih, baiklah kita beli yang itu, guman Yen lalu memanggil penjaga toko. Saya mau beli sepasang kelinci putih yang ini, tunjuk Yen. Oh baiklah Nona, tunggu sebentar ya, saya ambilkan, ucap pegawai itu ramah. Yen pun membayarnya dengan mengangkat kotak plastik yang berisi 2 kelinci di dalamnya. Anda sendirian Nona, apa Anda tidak kesusahan membawa kotak ini sambil menggendong bayi? Yen tersenyum tipis. Bencana, saya bisa membawanya. Permisi. Hati-hati Nona, seru pegawai itu pada Yen yang sudah beranjak pergi. Yen melihat sebuah kursi panjang dan memutuskan untuk duduk di sana sambil istirahat sebentar. Senyuman terukir di wajahnya begitu melihat Ren yang tidak rewel. Untunglah anak gembul ini mengerti dengan keadaan. Ren haus kah mau minum? Guman Yen lalu mengeluarkan botol susu dari tasnya dan memberikan itu pada Ren. Dengan cepat bayi itu langsung menyedotnya dengan kuat, membuat Yen tertawa kecil melihatnya. Apa? Ditunda? Ya, aku mau cari alasan apa pada klien nanti. Lagian kau mau kemana sih? Seru Jongkook lewat sambungan ponselnya. Aku sedang sibuk bersama mertuaku, nanti siang baru aku ke kantor, jawab Taeyong dari seberang sana. Jongkook mendengar kesal. Ais, mentang-mentang dia bosnya, seenaknya saja menyuruhku membatalkan janji dengan klien, dan ujung-ujungnya yang kena semprot klien adalah aku, bukan dia. Ais. Lampu merah menyala, Jongkook pun menghentikan mobilnya sambil menunggu lampu hijau. Pria itu melihat keluar jendela mobil. Mata Jongkook langsung melebar melihat sosok gadis yang sedang duduk di kursi panjang bersama bayinya. Yen. Lampu merah pun berubah menjadi hijau dan Jongkook langsung mencari tempat parkir untuk mobilnya. Yen, panggil Jongkook membuat gadis itu langsung menoleh ke samping. Oh Jongkook, ucap gadis itu tersenyum manis. Sedang apa kau sendirian di sini? Ini aku membeli sepasang kelinci untuk Ren. Dia sangat menyukainya. Jongkook melihat kotak di samping Yen yang berisi 2 kelinci putih. Kenapa kau datang sendirian? Di mana Teh? Ucapan Jongkook terhenti saat mengingat jika pria itu sedang sibuk bersama mertuanya. Aku lebih suka pergi sendirian, jawab Yen singkat. Jongkook kemudian melihat Ren yang masih sibuk menyedot susunya yang hampir habis. Aigo Ren, kamu suka kelinci ya? Padahal paman juga punya kelinci di rumah. Cinca, tanya Yen. Jongkook mengangguk mantap. Jika tahu kalau Ren suka kelinci, aku bisa memberikannya untukmu. Yen tersenyum tipis. Tidak apa-apa Jongkook, lagi pula sekarang Ren sudah memiliki kelinci. Kalau begitu, Kajah, aku antar kamu pulang, tawar Jongkook pada gadis itu. Yen menggeleng pelan. Terima kasih Jongkook, tapi aku akan naik taksi saja. Kalau begitu, kalau menunggu taksi mungkin cukup lama dan angin di luar juga tidak baik untuk Ren. Jadi sebaiknya aku mengantarmu pulang. Yen masih diam memikirkan tawaran Jongkook. Kau tenang saja, aku tidak merasa direpotkan, Kajah, tambah Jongkook meyakinkan Yen. Baiklah, terima kasih ya Jongkook. Jongkook tersenyum. Akhirnya gadis itu menerima tawarannya. Sama-sama, kotak kelincinya biar aku bawakan, ucapnya dengan cepat meraih kotak plastik itu. Taeyong sampai di kantornya dan langsung menuju ruang kerjanya. Sesampainya di ruang kerjanya, ia melihat Jongkook ada di sana sembari merapikan beberapa berkas di lemari. Mendengar pintu terbuka, Jongkook langsung menoleh dan melihat bosnya sudah datang ke kantor. Apa kata klien saat aku membatalkan rapat hari ini? Tanya Taeyong langsung menuju sofa dan mengempaskan tubuhnya di benda empuk itu.
Seperti biasa, mereka memarahiku. Harusnya mereka memarahimu. Cetus Jongkok masih sibuk dengan kegiatannya. Habisnya aku tidak bisa menolak ajakan mertuaku, jawab Taeyong. Kau ini bisa membatalkan rapat dengan klien penting, tapi kau tidak bisa mengantar istrimu hanya untuk membeli kelinci saja. Ucapan Jongkok membuat Taeyong langsung terbangun dari sofa empuknya. Maksudmu? Tadi di jalan aku bertemu dengan Yen bersama anaknya. Dia bilang sedang membeli kelinci karena Ren sangat menyukai kelinci. Jawab Jongkok pelan lalu menatap Taeyong. Aku sangat kasihan melihatnya. Sumpah, kau benar-benar bukan suami yang baik untuk Yen. Tambahnya kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan Taeyong. Kening Taeyong mengkerut dan langsung mengambil ponselnya. Namun saat ia mencoba nomor Yen dari kontaknya, entah kenapa nomor gadis itu sudah tidak ada. Kenapa nomornya tidak ada? Perasaan aku tidak pernah menghapusnya, gumam Taeyong. Yen menemani Ren yang sedang bermain-main dengan kelinci-kelinci kecil itu. Terlihat Ren mulai bersikap gemas dan memegang kepala kelincinya. Jangan nanti kelincinya sakit, dielus saja seperti ini, ucap Yen lembut. Seolah langsung mengerti dengan ucapan sang ibu, anak gembul itu pun langsung mengelurkan tangannya dan mulai mengusap-ngusap kepala kelincinya. Anak pintar, Yen tersenyum manis. Ia kemudian meraih ponselnya dan mengambil foto Ren yang sedang bersama dua kelinci itu. Lucunya, guman Yen hendak mengirim foto itu pada Taeyong. Namun ia seketika teringat pada ucapan Mion tadi pagi. Akhirnya ia mengurungkan niatnya dan memilih mengirim foto itu pada Sehun. Sehun sudah bergegas untuk pulang kantor. Langsung berhenti melangkah setelah ponselnya berbunyi. Ada pesan dari Yen. Pria itu tersenyum tipis dan langsung membuka pesan itu. Senyuman Sehun semakin melebar setelah melihat foto Ren bersama kelinci-kelinci yang lucu. Lucu kan, tulis Yen pada keterangan fotonya. Lucu sekali. Kapan kamu membeli kelinci? Tadi pagi. Lihat Ren bersama kelinci-kelinci itu, aku jadi ingin bertemu dengannya. Kalau itu, mampirlah ke sini. Ren pasti lebih senang jika ada paman Sehun yang datang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Hati-hati di jalan. Yen dan Ren masih sibuk bermain dengan kelinci mereka. Namun beberapa saat kemudian, suara pintu terbuka membuat Yen menoleh. Matanya melebar saat melihat Taeyong datang dan langsung menghampirinya. Pria itu langsung menarik tangan Yen, membuat gadis itu langsung berdiri dari tempat duduknya. Teriris Yen merasakan Taeyong memegang erat pergelangan tangannya. Ya, kenapa kau tidak memberitahuku jika ingin membeli kelinci untuk Ren? Kenapa kau pergi sendirian? Kau tidak memikirkan jika sesuatu yang buruk bisa saja terjadi saat kalian hanya berada di luar sana? Seru Taeyong menyerbu Yen dengan berbagai pertanyaan. Dari mana kamu tahu? Tanya Yen pelan. Tadi Jongkok yang memberitahuku dan dia langsung menyebutku bukan suami yang baik untukmu. Nada Taeyong semakin tinggi, membuat Ren yang sedang duduk di meja khususnya mulai menangis. Mendengar suara tangisan anaknya, Yen hendak menghampiri anak itu. Ren, namun Taeyong kembali menarik tangan gadis itu dengan lebih kasar. Aku belum selesai bicara, Yen. Dulu Sehun, sekarang Jongkok. Kau sepertinya senang sekali mendengar orang lain menyebutku bukan suami yang baik untukmu. Sudah aku bilang, jika kau ingin pergi atau membeli sesuatu, beritahu aku. Aku sudah mencoba menjadi suami yang baik untukmu. Yen menunduk dan hanya mendengarkan semua ucapan pria di hadapannya itu. Dan tadi kau pergi sendirian, kenapa kau tidak memberitahuku? Seru Taeyong lagi dan kini ia mengangkat dagu Yen agar gadis itu menatapnya. Mata Yen mulai memerah dan berkaca-kaca. Buka mulutmu dan jawab pertanyaanku, Yen, ucap Taeyong masih menatap tajam gadis yang hampir menangis itu. Aku sudah menelponmu, ucap Yen dengan nada bergetar. Kening Taeyong langsung mengkerut. Maksudmu? Tadi pagi aku menelponmu dan Mion yang menjawabnya. Dia menyuruhku untuk tidak bertemu denganmu karena dia sedang hamil. Dia tidak ingin pikirannya stres dan mempengaruhi bayinya. Jadi aku memutuskan untuk pergi sendiri saja, jelas Yen. Taeyong menggigit bibir bawahnya dan mulai melonggarkan cengkramannya pada pergelangan mungil gadis itu. Mion, batinnya. Air mata Yen pun akhirnya menetes. Gadis itu lalu menepis tangan Taeyong dan langsung berlari menuju kamarnya. Yen, maafkan aku, seru Taeyong langsung menyusul gadis itu.
Yen mengunci kamarnya, Taeyong terus mengetuk-ngetuk pintu berwarna putih itu dan berusaha membukanya. Tapi sayang, ia tidak membawa kunci pavilion Yen sekarang. Yen, maafkan aku, seru Taeyong. Namun gadis itu tidak bersuara sedikit pun. Taeyong pun mengacak rambutnya frustasi dan memutuskan untuk menemui gadis itu besok pagi saja. Taeyong melangkah menuju pintu keluar, namun langkahnya terhenti saat seorang pria tinggi tiba-tiba berdiri di hadapannya. Ayo, kau membuat gadis itu menangis lagi. Ais, aku benar-benar muak melihat tingkahmu, ucap Sehun pelan namun penuh penekanan. Kini pria tinggi itu saling menatap tajam menimbulkan aura panas. Sudah aku bilang, jika kau tidak bisa adil dengan keduanya, lebih baik kau lepaskan saja salah satu di antara mereka, Kim Taeyong, ucap Sehun. Taeyong langsung menarik kerah ke meja Sehun kasar. Kau selalu saja mencampuri urusanku. Sehun langsung menyeringai setelah mendengar kalimat itu. Bagaimana aku tidak mencampuri urusanmu? Yen adalah kakak iparku. Apa alasanmu sebenarnya? Kau menyukai Yen? Tanya Taeyong. Bukankah sudah sangat jelas? Kenapa kau masih bertanya lagi? Jawab Sehun santai. Rang Taeyong semakin mengeras setelah mendengar ucapan Sehun. Kau? Desisnya langsung mengarah kepalan tangannya pada Sehun. Namun Sehun dengan cepat menahan pukulan Taeyong dan membalas tatapan tajam pria itu. Tapi kau tenang saja, Yung. Meskipun aku menyukai Yen, tapi gadis itu tidak membalas perasaanku. Namun detik berikutnya, senyuman Sehun menghilang dan wajahnya berubah menjadi dingin. Tapi aku tidak akan membiarkan gadis yang kusukai terus menderita karena ulahmu. Lanjut Sehun lalu menepis kasar tangan Taeyong. Sehun pun beranjak pergi dan meninggalkan Taeyong yang masih berdiri mematung di tempatnya. Taeyong melangkah panjang memasuki rumahnya dan langsung mencari keberadaan Mion. Mion yang sedang bersantai di ruang sofa tengah sambil menonton acara kesukaannya. Gadis itu mendengar suara langkah kaki dan kemudian menoleh. Opa sudah pulang, ucapnya sembari tersenyum lebar. Apa yang kau ucapkan pada Yen? Ucap Taeyong. Karena Mion seketika menggerut. Apa maksud Opa? Tadi pagi saat dia menelponku, apa yang kau katakan padanya? Suara Taeyong mulai meninggi. Mion menggigit bibir bawahnya. Aku bilang supaya dia tidak menemuimu. Bukankah waktu itu Opa sudah menyetujuinya? Kenapa sekarang Opa marah padaku? Taeyong memasang wajahnya kesal. Tapi kau lihat situasinya dulu, Mion. Ian hanya ingin aku mengantarnya membeli kelinci untuk Ren. Opa membentakku. Ini pertama kalinya kau membentakku. Gumam Mion mulai menangis. Baiklah, kalau begitu silakan kau bersama Ian sepuasnya. Jangan hiraukan aku, biarkan saja pikiranku stres dan akhirnya keguguran. Mata Taeyong melebar. Ya, Mion, bukan begitu maksudku, ucapnya menyusul gadis itu. Mion berdiri di balkon kamarnya sambil terisak. Taeyong pun menghampiri gadis itu dan langsung memeluknya. Maaf, aku telah membentakmu. Berhentilah menangis. Tidak baik untuk kandunganmu, ucap Taeyong pelan sembari mengelus rambut Mion. Mion mengangguk pelan. Kemudian senyuman penuh kemenangan terukir di wajahnya. Cukup dengan menangis saja membuat Taeyong tidak akan marah padanya. Parahnya Yen melihat pemandangan menyakitkan itu dari balkon kamarnya yang bisa mengarah tepat ke balkon kamar Taeyong. Kakinya pun seketika lemas, matanya sudah sembab karena menangis sejak tadi, dan ditambah melihat itu semua. Yen duduk di pinggir tempat tidur. Ia menatap cincin yang melingkar di jari manisnya. Yen menggigit bibir bawahnya kuat sembari menutup matanya. Ia perlahan melepas cincin itu. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Meskipun ia tinggal terpisah dengan Mion, tapi rasa sakit yang Yen rasakan tidak pernah hilang, bahkan semakin bertambah sakit. Yen kemudian menoleh ke arah Ren dan mendekati bayi gembul itu. Yen tersenyum asam dan mengelus pipi Ren lembut. Maafkan Oma sudah meninggalkanmu sejak masih kecil. Tumbuhlah menjadi anak yang baik dan pintar, makanlah yang banyak, jangan melawan ucapan apamu, Ren. Oma sangat menyayangimu, kamu akan hidup dengan layak jika bersama apamu. Jadi, dan jangan membenci Oma, ucap Yen dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Yen melepas kalung pemberian Taeyong sebelum mereka menikah dulu yang dengan setia menggantung di lehernya dan memakaikan kalung itu pada Ren. Oma tidak punya apa-apa aja, jadi Oma memberikan kalung ini untukmu. Taeyong menatap Yen tanpa berkedip. Gadis mungil itu berdiri di hadapannya dengan sebuah tas kecil di tangannya.
Dengan sekuat tenaga yang ia kumpulkan sejak kemarin malam, Yen pun menguatkan dirinya untuk memberikan cincin pernikahan ini kembali pada Taeyong. Aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku sudah mengikhlaskan Ren untuk ikut denganmu. Biar bagaimanapun kamu adalah ayah kandungnya. Aku hanya ingin minta satu hal. Kamu harus bersikap adil pada Ren suatu saat nanti, meskipun dia hanya putra dari pernikahan pura-pura kita. Ucap Yan panjang lebar berusaha menahan tangisnya. Taeyong seketika membeku. Apa yang ia takutkan pada akhirnya terjadi juga. Ia harus bisa melepas salah satu dari mereka. Yan menoleh ke arah kedua pelayan dan tersenyum tipis. Bibi, aku minta tolong ya, jaga Ren dengan baik. Kedua pelayan mengangguk dan tak kuasa menahan air matanya. Baik, Nona. Yan mengelus kepala Ren lalu mencium pipi gembul itu untuk terakhir kalinya dan kemudian perlahan berbalik. Yen, Taeyong menahan tangan gadis itu membuat Yen menoleh ke arahnya. Kau sungguh-sungguh dengan keputusanmu, gumam Taeyong dengan nada gemetar. Yen mengangguk pelan. Kenapa masih bertanya lagi? Aku tidak sekuat yang kau pikirkan, ucap gadis itu pelan dan menarik tangannya hingga pegangan Taeyong terlepas. Dadanya semakin terasa sakit seiring dengan langkah kaki Yen yang mulai meninggalkan pavilion mewah itu. Di luar, Seon sudah berdiri di samping mobilnya menunggu Yen keluar. Tak lama gadis mungil itu pun terlihat keluar dari pavilion itu dan berjalan pelan menuju ke arahnya. Seon menghela nafas panjang, merasa iba dengan gadis itu. Yan akhirnya berdiri di depan Seon. Pria itu langsung mengusap rambut Yan lembut. Kuencana, kau sudah mengambil keputusan yang tepat, kumatnya pelan. Yan hanya mengangguk pelan. Ia masih berusaha menahan tangisannya agar tidak pecah. Gajah, ucap Seon memegang bahu Yan dan menuntun gadis itu masuk ke mobilnya. Taeyong menatap gadis itu masuk ke mobil Seon. Air matanya pun keluar tanpa seizinnya. Kenapa sesakit ini? Gadis itu akhirnya benar-benar pergi meninggalkannya. Mian juga akhirnya dari lantai atas rumahnya. Ia tersenyum lebar. Akhirnya gadis itu pergi dari Taeyong. Dan mulai sekarang Taeyong seutuhnya menjadi miliknya. Taeyong dan Yen akhirnya sampai di sebuah rumah yang sederhana. Terima kasih ya Seon, kamu telah mencarikan kontrakan rumah untukku dan sudah membayar uang sewanya untuk 3 bulan ke depan. Ku janji jika sudah mendapat pekerjaan nanti akan menggantinya. Seon tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Kau tidak perlu menggantinya Yen. Yen kembali diam. Seon mengerti apa yang dirasakan gadis itu sekarang. Tidak mudah jika kita berpisah dengan anak sendiri dan untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Seon kemudian memeluk Yen erat. Jangan ditahan, keluarkan saja Yen, ucap pria itu lembut. Desakan tangis pun mulai terdengar di telinga Seon yang membuat hatinya ikut sedih. Bagaimana bisa aku hidup tanpa Ren? Ini sangat membingungkan Seon, seru Yen dalam dekapan pria tinggi itu. Mata Seon jadi berkaca-kaca. Ia mengelus rambut Yen mencoba untuk menenangkan gadis mungil itu. Kau sudah mengambil keputusan yang tepat, dan kau tenang saja. Aku akan memberikan info tentang Ren untukmu setiap hari. Seon mengusap air mata di wajah gadis itu. Mulai sekarang kau harus menjalani kehidupan yang baru. Kau harus yakin suatu saat nanti Ren dengan sendirinya yang akan mencarimu. Dengar ucapan Seon, Yen hanya bisa mengangguk pelan. Bagaimana kalau kau bekerja di kantorku saja? Tawar Seon. Yen langsung menggeleng pelan. Terima kasih atas tawaranmu Seon, tapi aku akan mencari pekerjaan sendiri saja. Aku yakin bisa dengan cepat mendapat pekerjaan, dan aku mohon padamu jangan berikan alamat rumah ini pada Taeyong. Baiklah, jika itu keinginanmu. Gajah, kita lihat-lihat dulu rumah ini, ucap Seon. Taeyong menatap kamar yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya itu. Pria itu kemudian membuka sebuah lemari besar dan melihat di dalamnya masih terdapat baju-baju Yen yang tertata rapi. Tenggorokannya terasa begitu cepat jika mengingat lagi kenyataan bahwa gadis itu sudah benar-benar pergi darinya. Taeyong kemudian melangkah menuju balkon kamar itu. Ia berdiri tepat di samping tempat duduk Yen yang biasanya memberikan nasi untuk Ren. Opa, tiba-tiba suara lembut terdengar di telinga Taeyong. Pria itu langsung menoleh dan matanya langsung melebar melihat sosok Yen yang sedang berdiri di depannya sambil tersenyum. Yen, oh kembali, seru Taeyong langsung menghampiri gadis itu. Yen, ya opa, ini aku, seru gadis itu membuat Taeyong sontak tersadar bahwa gadis di depannya itu bukan Yen, tapi Mion. Opa, dia sudah pergi meninggalkanmu. Opa harus melupakan gadis itu, ucap Mion. Taeyong menghela nafas panjang lalu mengusap wajahnya frustasi. Ada apa kau kesini? Mion tersenyum. Opa, aku ingin barang-barang di kamar ini disumbangkan saja nih. Lagi pula pemiliknya kan sudah pergi. Taeyong langsung menggeleng. Tidak boleh ada satu barang pun yang diambil dari kamar ini.
Tapi opa, kenapa? Bukankah lebih baik kita kosongkan saja tempat ini? Tanya Mion. Jika aku bilang tidak, ya tidak, jangan membantah. Seru Taeyong membuat Mion seketika tersentak kaget. Pria itu langsung tersadar dan mengacak rambutnya kasar. Maafkan aku Mion, sepertinya aku butuh istirahat, ucap Taeyong dan langsung beranjak meninggalkan Mion. Mion menatap punggung Taeyong, sepertinya dia masih belum bisa menerima kepergian Yen, tapi tak apa. Nanti lama-kelamaan Taeyong pasti akan melupakan gadis itu. Yang terpenting keinginanku sudah terwujud. Yen pergi dari kehidupan Taeyong. Ren terus menangis. Suara tangisannya menggema memenuhi rumah mewah itu. Aduh, kenapa dia terus menangis? Teriak Mion menutup telinganya. Saya juga tidak tahu Nona. Biasanya Ren akan diam jika sudah diberi susu. Tapi kali ini ya menangis terus, ucap kedua pelayan. Ais, kenapa gadis itu membawa anaknya pergi saja? Sungguh merepotkan. Taeyong pulang dari kantor dan mendapati Ren yang masih menangis. Ren, ucapnya langsung menghampiri anak itu. Syukurlah opa sudah pulang. Anak itu terus menangis dari tadi. Aku jadi tidak bisa istirahat. Padahal ibu hamil harus punya waktu istirahat yang cukup, ucap Mion panjang lebar. Taeyong langsung menggendong Ren dan menepuk pelan pantat bayi itu. Tapi Ren masih menangis. Dia sudah minum susu, Bi? Tanya Taeyong pada kedua pelayan. Sudah tuan, biasanya setelah minum susu Ren akan tertidur, tapi kali ini dia terus menangis, jawab kedua pelayan. Taeyong kemudian menatap Ren dan membawa putranya itu ke ruang tengah. Taeyong duduk di sofa dan mulai bersenandung lagu untuk Ren agar bayi itu bisa tertidur. Kau pasti merindukan omamu, batin Taeyong merasa sedikit lega saat Ren sudah berhenti menangis dan mulai tertidur. Di tempat tinggalnya kini, Yen tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan putranya. Apa Ren tidak menangis? Apa dia baik-baik saja? Biasanya sekarang bayi itu ingin minum susu dan akan tertidur jika dinyanyikan sebuah lagu. Maka mereka sudah menjaga Ren dengan baik. Pikiran itu terus menghantui kepala Yen. Gadis itu pun mengambil ponselnya dan menghubungi Sehun. Sudah, aku baru saja sampai di rumah. Ada apa Yen? Aku udah bisa tidur. Aku terus memikirkan Ren. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tunggu sebentar, sepertinya di sini ada nomor kedua pelayan di buku telepon. Aku akan mencarikannya untukmu. Baiklah, aku mau Sehun. Yan akhirnya menghela nafas lega setelah Sehun mengirim nomor telepon kedua pelayan. Jadinya dia bisa bertanya tentang Ren padanya. Akhirnya aku bisa tahu keadaan putraku setiap hari. Batin Yan tersenyum sambil menatap layar ponselnya.